Assalamualaikum Humanity, kembali lagi program TTS Tanya Tenaga Psikolog. Kali ini saya punya bintang tamu yang sangat luar biasa, cantik juga pintar. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Mira Sekar Arumi. Penasaran dengan sosoknya seperti apa? Mari kita sama-sama saksikan. Bu Mira, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Kori. Jadi, siapa sih ini sosok Ibu Mira nih? Kayaknya sih teman-teman banyak yang pengen tahu nih. Yakin Mbak? Kemarin di Tanya Tenaga Psikolog yang pertama kita sudah hadirkan Ibu Inga Andriani. Beliau seorang dokter dari Universitas Gunadarma. Kali ini kita universitasnya nyerempet lagi nih. Beliau dari Universitas Bayangkara dan beliau adalah seorang dekan. Wah, ini masih muda, cerdas, cantik, dekan. Penasaran ya, pasti sosoknya sangat inspiratif sekali. Bu Mira, boleh nggak sih kita mendengar sedikit profil Ibu biar teman-teman juga tahu ini seperti apa? Oke. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Mira Sekar Arumi. Pada saat sekarang ini saya diberikan amanah dan kesempatan untuk mengabdi di Universitas Bayangkara Jakarta Raya sebagai Dekan Fakultas Psikologi. Latar belakang pendidikan pastinya kalau yang namanya dosen harus S2 ya, jadi pastinya memang saya memiliki gelar magister dari Universitas Indonesia. Dari sebelumnya juga saya S1 di Universitas Padjadjaran, dan saat ini kembali lagi ke Universitas Padjadjaran untuk menempuh ingin mencapai gelar doktor di sana. Luar biasa. Kesibukannya ya paling sama sih, mengurus fakultas, apalagi sekarang banyak hal yang perlu diimplementasikan terkait pembelajaran online, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga pastinya untuk dosen gitu ya. Pandemi ini kan membuat kita semua terpaksa harus belajar mendigitalkan segala sesuatu gitu. Termasuk mungkin sesi ini juga nantinya kan termasuk ke dalam sesi yang bisa dikatakan pembelajaran digital. Nah, jadi kurang lebih sama sih, intinya sibuk-sibuknya adalah ya sibuk mengurusi dan berusaha menjalankan fakultas dan program studi supaya bisa tetap beroperasi dengan normal di tengah segala kondisi yang memang mengharuskan kita untuk banyak berubah, kurang lebih sih seperti itu. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau mendengar dari penjelasan Ibu tadi dari Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, kemudian di Bayangkara, lalu melanjutkan studi di Padjadjaran dengan gelar doktoral nanti ya Bu, insya Allah ya Bu. Amin. Itu gimana perjalanannya Bu kira-kira? Apa memang setelah selesai kuliah Ibu langsung mengajar menjadi dosen di sini, atau memang sudah ada pengalaman sebelumnya? Sepertinya banyak sekali diceritain. Ya, mungkin kalau misalkan ngomongin psikologi ya, pada dasarnya dulu itu saya juga nggak terlalu paham ilmu psikologi itu apa. Jadi kan pasti kan namanya kita kuliah awalnya dari zaman SMA. Iya. Di SMA saya dulu itu kebetulan karena memang cukup, ya bisa dikatakan cukup favorit ya, rata-rata atau sebagian besar mahasiswanya siswanya itu kalau nggak ke ITB itu ke kedokteran Unpad. Nah, di sini saya karena waktu itu nggak terlalu suka fisika, kimia, meskipun saya anak IPA sih gitu, tapi kok kayaknya nggak pengen lagi ketemu hal-hal seperti itu di bangku kuliah. Akhirnya saya cari itu jurusan apa yang IPA tapi tidak ketemu lagi sama yang namanya fisika. Dari sekian banyak itu pilihannya cuma psikologi. Akhirnya ya, dan dipikir-pikir kok kayaknya lumayan seru, dan akhirnya dicoba untuk mendaftar lewat dulu namanya SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sekarang mungkin SNMPTN, SBMPT namanya berubah-ubah terus. Nah itu akhirnya mendaftar, ujian, dan diterima, alhamdulillah. Nah, prosesnya mulai dari situ, mengenal ilmunya, kemudian merasakan bahwa kok ternyata meskipun dengan segala kebetulan memang mencintai itu akhirnya gitu, mencintai ilmunya. 5 tahun saya 5 tahun kuliah, jadi ini bukan untuk ditiru ya karena studi itu kan
idealnya 4 tahun, saya 5 tahun selesai. Kemudian setelah lulus kondisinya saya tidak langsung bekerja, tapi saya lanjut S2. Gitu. Iya, karena kalau di psikologi sendiri memang ada pandangan bahwa ilmu S1-nya tuh nanggung. Iya, betul. Jadi dan di S2-nya terutama di keprofesian itu menawarkan hal yang lebih gitu ya, terkait tidak hanya ilmu tapi juga kewenangan. Kewenangan untuk bisa berpraktek sebagai seorang psikolog. Jadi waktu itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dicoba untuk daftar di 2 universitas. Satu di Universitas Indonesia, satu lagi di Universitas Pajajaran lagi waktu itu. Di UI udah tes dan lain-lain. Sebenarnya saya pengennya keterimanya di Unpad. Pengennya tuh karena masih deket, karena rumah saya di Bandung sebenarnya waktu itu. Iya. Jadi orang tua di Bandung, saya besar di Bandung. Pengennya yang di Unpad adalah yang keterima di UI, yang di Unpad malah saya kelewat jadwal ujiannya. Lupa biasa gitu. Jadi kayak ke-skip gitu loh, ternyata udah ketutup pendaftarannya. Jadi saya mau nggak mau kayaknya memang harus pindah universitas. Saya lanjut di Universitas Indonesia selama kurang lebih 2 tahun. Pas sih kalau yang itu 2 tahun pas. Saya lulus mendapatkan gelar Magister Psikologi dan sekaligus kewenangan sebagai psikolog di bidang industri dan organisasi. Nggak langsung mengajar karena sebenarnya justru sebagian besar dari kami satu angkatan di PIO itu langsung masuk ke perusahaan masing-masing karena memang industri dan organisasi. Konteksnya adalah kami bekerja atau menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan gitu. Rata-rata memang base di Jakarta. Nah, hanya saja waktu itu kondisinya saya sudah menikah dan sedang mengandung. Dan itu lagi repot-repotnya, jadi nggak kebayang juga kalau harus bekerja full time gitu ya. Jadi sempat tertunda karena hamil dan kemudian melahirkan, dan tuntutan untuk tidak segera bekerja full pun karena ada anak yang harus diurus. Kemudian saya menjadi konsultan, melamar dan diterima menjadi senior consultant di salah satu biro psikologi di Jakarta Selatan. Sangat besar ya, Bu. Ya lumayan lah, si foundernya suka nulis di Kompas. Iya. Gitu. Enaknya sih fleksibel ya. Pekerjaan sebagai konsultan atau kita sebutannya asesor ya. Fleksibilitas itu yang saya kejar gitu, karena working hours di office-nya itu paling 1 minggu cuma 2 hari. Sisanya saya bekerja di rumah bermodal laptop dan juga hasil pengambilan data saat saya ke kantor itu saya buatkan laporan, saya kirim, kemudian ada sedikit sesi pertanggungjawaban dengan supervisor, kemudian selesai. Jadi itu yang juga memang enaknya, dan yang saya tahu kenapa saya memilih untuk langsung melanjut ke jenjang magister psikolog itu karena saya tahu bahwa ilmu ini atau bidang pekerjaan psikologi menawarkan fleksibilitas, terutama bagi para psikolognya gitu, dimana kita bisa menentukan mau bekerja dengan konteks seperti apa, tidak harus working office hours, tidak harus setiap hari ke kantor, tapi tetap bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan dengan baik. Itu sih. Seru ya perjalanan. Itu belum selesai. Sedikit sebelum melanjutkan ke jenjang karirnya Ibu Mira, saya sedikit mau kembali ke belakang. Boleh. Kalau tadi Ibu bilang tidak tepat waktu, tidak 4 tahun. Wah, ini seorang Bu Mira deh. Saya jadi penasaran. Kalau Ibu berkenan, boleh nggak sih cerita kenapa akhirnya sedikit tertunda gitu? Terus kemudian tadi Ibu sampai cerita memang menghindari ilmu-ilmu yang seperti fisika gitu, yang terlalu saintis gitu ya. Gimana sih tanggapan keluarga saat itu gitu, orang tua? Kalau dari awal sih sebenarnya orang tua saya tidak pernah meminta untuk masuk ke jurusan tertentu ya gitu. Mereka biasa dari awal tuh lebih mempersyaratkan ya, karena memang kami adalah keluarga dari menengah, ekonomi menengah lah ya.
kalau bisa masuk ke negeri gitu, karena ya seperti yang kita tahu universitas negeri kan memang tidak semahal universitas swasta. Kemudian di situ pun ada kebanggaan kalau memang kita berhasil masuk ke dalam universitas tersebut. Kalau dari segi pemilihan bidang ilmu sih tidak ada tidak ada perdebatan yang berarti sih gitu. Mereka cuma menanyakan kenapa pengen masuk situ dan lain-lain. Kalau misalkan soal fisika ya itu karena saya nggak paham juga ya waktu zaman SMA tuh nggak mudeng gitu. Paham konsepnya tapi tetap namanya nggak suka tuh susah ya. Iya gitu dan saat teman-teman itu rata-rata masuk ke beberapa masuk ke ITB yang nantinya akan ketemu lagi fisika, kimia, kalkulus gitu kan. Saya mencoba bergeser yang tidak terlalu ekstrim gitu karena saya mikir waktu itu kalau mengambil jurusan yang sosial pun harus belajar dari awal, jadi carilah yang IPA tapi tidak ketemu fisika. Intinya itu, saya nggak mau ketemu fisika. Kalau soal yang 5 tahun sih pada masa itu saya yakin sekarang enggak ya, di Universitas Padjadjaran sendiri karena memang negeri ada kecenderungan mahasiswanya betah untuk kuliah karena kita biasanya di semester 5 ke atas itu udah sering dapet job dari dosen. Jadi dosen-dosen kami ini memang ya kembali lagi ya, psikolog itu memiliki keleluasaan untuk mencari proyekan sehingga proyekannya banyak dan biasanya mereka share dengan mahasiswa-mahasiswanya. Nah di situ kemudian kita ikut, ada yang memang proyek-proyeknya ada yang jangka pendek, ada yang jangka cukup panjang karena kita melihat juga pengalaman, kapan lagi bisa dekat sama dosen, kapan lagi, dan itu berbayar, lumayan banget buat jajan ya. Tapi efek negatifnya yang keteteran adalah kuliah karena beberapa pekerjaannya memang mengharuskan untuk begadang atau pergi keluar kota atau ya seperti itulah ya gitu. Jadi pasti ada yang dikorbankan. Kalau saya pribadi waktu itu karena memang jumlah SKS untuk mengambil KKN karena yaitu agak-agak keteteran kuliahnya tidak cukup sehingga harus mundur 1 tahun karena mata kuliah KKN ini tidak ada di saya mundur 1 semester KKN-nya, kemudian untuk skripsinya sendiri saya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan waktu itu. Jadi sebenarnya lulusnya memang 5 tahun, tapi untuk proses sampai yudisiumnya cuma 4,5 lebih dikit gitu. Jadi 5 tahun tuh dengan wisuda. Biasa ya. Ternyata terjawab ya. Ada udang di balik batu. Iya, ada proyekan. Ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Tapi nggak masalah ya. Itu kan perjalanan setiap orang berbeda-beda ya teman-teman gitu. Kemudian melanjutkan yang tadi Bu gitu. Setelah melahirkan gitu, terus punya anak, terus punya kegiatan yang fleksibel. Setelah mungkin anaknya udah agak besar sedikit, mulai kepikiran lagi nggak sih Bu untuk pekerjaan yang lebih full time gitu ya? Iya, lebih teratur. Lebih teratur. Kalau saya pribadi sih merasa saya ini orangnya butuh butuh dinamika yang cukup tinggi gitu dalam bekerja. Jadi saya mungkin kalaupun misalkan bekerja kantoran bisa, dan itu juga sebenarnya cukup pernah terpikirkan, tapi karena saya tahu bahwa saya kok kayaknya agak bosen ya kalau harus bekerja di belakang meja setiap hari gitu. Dan waktu itu pekerjaan sebagai associate atau asesor sangat menarik karena kita tidak hanya bekerja di satu tempat. Seringkali misalkan kita dapat panggilan di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, bertemu dengan orang yang berbeda setiap hari, jalan-jalan juga gitu ya, tidak cuma di daerah Jakarta tapi kadang-kadang kita ke Kerawang, ke Cikarang, ke Cikampek gitu. Itu hal yang saya suka gitu. Jadi perubahan ketidakmonotonan yang ditawarkan pekerjaan sebagai konsultan waktu itu yang memang membuat saya jadi semakin enggan untuk kerja di office gitu. Tapi memang sepertinya saya waktu itu gini, sempat juga ada
beberapa tawaran dan kesempatan untuk menjadi trainer. Saya waktu itu kan untuk tesis sendiri saya memang menyusun sebuah modul training tertentu untuk satu perusahaan. Nah dari situ saya merasa bahwa saya suka mengajar, suka sharing ilmu lah ya, memberikan atau memberikan sesuatu yang bagi orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Nah itu yang kok kayaknya seru ya jadi dosen gitu. Jadi waktu itu kepikirannya dosen tidak tetap aja, dimana bisa ngajar tapi enggak, kembali lagi gitu, tidak mau sampai full time karena orientasinya masih sangat-sangat anak masih kecil gitu ya, dan saya juga tidak tega kalau harus meninggalkan setiap hari. Melihat teman-teman saya juga yang bekerja di office itu rata-rata memang mengalami kegalauan saat harus memilih antara pekerjaan dan juga keluarga gitu. Itu yang masih saya pertimbangkan. Tapi saya juga memang nggak betahan di rumah gitu, jadi nyari-nyari kerjaan, nyari apa yang bisa bikin variasi itu ada gitu. Nah itu yang kebetulan waktu itu di biro itu saya ketemu sama teman satu asosiat yang dia juga mengajar sebagai dosen tidak tetap. Dia saya nanya, coba aja ngelamar gitu. Di sana lagi butuh banyak dosen ya yang nggak tetap aja, biar cuman sekedar ilmu tuh supaya, terutama yang teori ya, kalau yang praktek kan kita pakai dalam proses assessment. Yang teori tuh yang kemarin yang dipelajarin waktu di S1 tuh jangan, supaya nggak lupa, supaya berkembang mau nggak mau yang namanya ngajar itu harus belajar gitu. Oke, gitu. Terus saya cari, saya minta informasi kontaknya dan saya hubungi Kaprodi saat itu di Fakultas Psikologi ini, dan ya dari situlah semuanya berawal gitu. Dapat disuruh datang wawancara sebentar, dikasih mata kuliah langsung on the spot, dan seminggu kemudian harus mengajar. Langsung mengajar? Iya, dan itu sangat excited saya. Dan memang hari pertama saya mengajar itu di tahun 2014 adalah saya sadar bahwa itu adalah hal yang paling saya sukai. Gitu. Jadi malah jadi lama-kelamaan, meskipun saya masih tetap asosiat dan akhirnya semakin ke sini itu saya tidak lagi bekerja di bawah bendera biro, tapi saya membawa apa ya istilahnya, orang menyewa jasa saya secara personal gitu, karena mungkin balik lagi psikologi itu adalah ilmu di mana koneksi adalah segalanya gitu. Jadi semakin kita banyak mengenal orang, kadang-kadang saya dapat job juga dari mahasiswa dan lain, malah yang ke Jakarta Selatan itu saya semakin jarang gitu. Tapi saya bawa bendera, saya bekerja secara personal, dan lagi-lagi saya bawa mahasiswa. Ya, apa yang dulu dilakukan oleh dosen-dosen saya lakukan kembali dengan teman-teman yang berbeda. Waktu itu mahasiswa dari Bayangkara saya ajak untuk ikut assessment ya, dan ya saya merasa itu jadi balance gitu antara akademis dan juga praktis. Tapi ya mengajar kalau di universitas itu kan ada tawaran untuk menjadi tetap. Saya waktu itu menolak 1 kali, 1 semester saya tidak tetap lagi, kemudian semester depannya ditawari kembali karena memang saya melihat ya sudahlah ya gitu. Mungkin memang disinilah saya harus berlabuh dari yang sekian lama mencrok di mana-mana gitu, nggak ada ikatan, nggak ada kewajiban. Tapi kan saya sebagai seorang yang belajar tentang industri dan organisasi ada juga keinginan bagaimana sih rasanya menjadi bagian dari sebuah organisasi secara permanen ya sebagai anggota. Nah itu yang cukup membuat penasaran. Kemudian kebetulan memang universitas ini cukup dekat dari lokasi tempat tinggal. Kembali lagi preferensi keluarga itu tidak bisa disampingkan gitu ya. Saya berpikir sepertinya juga tuntutannya tidak terlalu yang ya saya bayangkan waktu itu sebagai pegawai kantoran gitu. Jadi saya iakan dan sampai dengan sekarang. Memang terasa ideal ya, kayak perempuan gitu ya, punya keluarga, tetap bekerja, mengajar tuh rasanya alternatif yang
yang lumayan Iya. paling bisa dipilih kayaknya ya gitu. Kemudian Bu, dari 2014 hingga kini 2020 gitu ya, perjalanannya kan pasti akan sangat panjang sampai akhirnya berlabuh menjadi dekan psikologi dalam waktu 6 tahun, masih muda. Itu gimana sih Bu ceritanya? Ceritanya main panjang sih. Oh iya, iya. Dari yang uncommitted gitu ya, dari yang saya freelance kemudian masuk ke dalam naungan sebuah organisasi secara permanen pun itu tidak mudah sebenarnya. Tapi karena memang masih cukup fleksibel, kembali lagi mengajar itu kan enggak semonoton itu ya. Jadi kita tiap hari menyiapkan materi yang berbeda. Kalau misalkan mengajar beberapa kelas juga mahasiswa-mahasiswa yang diajar berbeda. Kemudian tiap semester mata kuliahnya berbeda. Jadi tetap dinamika itu masih tetap saya rasakan. Nah, dan waktu itu saya masih dengan mindset freelance. Jadi kalau nggak ada kegiatan di kampus, saya ngapain dari di sini? Jadi cuma datang buat ngajar, hahaha gitu kan, bersama mahasiswa saya pulang. Tapi kembali lagi karena universitas berkembang dan kemudian universitas yang berkembang membutuhkan komitmen yang lebih besar dari para pegawai. Tuntutan bagi kami untuk stay ada di kampus itu semakin tinggi. Itu dan kemudian waktu itu kebetulan di 2017 Prodi Psikologi mengadakan reakreditasi. Nah, keterlibatan semua pihak pastinya sangat dibutuhkan. Nah, hanya saja sayangnya memang satu dan lain hal itu tidak berjalan dengan terlalu baik dan kami tidak berhasil meningkatkan peringkat akreditasinya di 2017 itu. Hal itu membuat secara organisasi pastinya namanya pucuk pimpinan memiliki ekspektasi mengenai time stone-nya, apa sih pencapaian target-target yang harus dicapai, dan karena tidak tercapai kemudian dilakukan restrukturisasi. Saya waktu itu masih belum masuk, masih hanya dosen tetap, cuman memang di awal saya diminta dan dipercaya untuk memulai dan mengembangkan biro psikologi di bawah naungan fakultas. Jadi kita ada yang namanya unit pelayanan psikologi. Itu adalah, kalau sebenarnya sama, biro psikologi melayani psikotes, asesmen, tapi di bawah naungan fakultas, dan yang berpraktek dan bekerja di situ adalah dosen-dosen kami semua gitu. Nah, itu yang di set up saya waktu itu dekan pada masa itu meminta saya membantu untuk set up, mungkin berkaitan dengan background pengalaman saya yang memang juga sebagai seorang associate gitu. Saya coba set up dan kembangkan sampai akhirnya berjalan, mendapatkan klien tetap, kemudian membantu juga di beberapa kesempatan proses seleksi. Ada juga mahasiswa yang adiknya pengen di-assess oleh psikolog klinis, kita bisa referensikan dosen kami yang juga psikolog klinis. Jadi sebenarnya saling support lah ya, dosen juga memiliki tempat untuk tetap berpraktek tapi tidak jauh-jauh dari universitas. Kemudian mahasiswa juga mendapatkan pelayanan lebih gitu ya, yang berkaitan dengan keprofesian kami. Jadi memang sudah cukup banyak terlibat dalam kegiatan fakultas meskipun tidak dalam jabatan struktural. Saya berjalan sampai kemudian dari situ saya dipercaya juga sebagai kepala laboratorium fakultas, karena alat tes yang dipakai untuk biro tadi itu alat tes yang ada di laboratorium. Jadi udah deh sekalian gitu. Setup bironya sekalian kelola laboratorium. Sedikit-sedikit saya coba atur, saya kelola, saya inventaris, saya kembangkan. Nah, saat reakreditasi itu kembali, saat itu kemudian mengalami ketidakberhasilan dan ada restrukturisasi organisasi. Saya memang nggak langsung jadi struktural. Ada satu periode kepemimpinan dekan, dan di periode kepemimpinan dekan selanjutnya itu baru saya diminta oleh calon dekan waktu itu untuk menjadi wakil dekan 1. Nah, itu juga saya bingungnya karena memang sebelumnya tidak ada pengalaman
struktural, apalagi nih kalau bidang satu tuh kan akademik, di mana saya berpikir harus memahami tentang kurikulum perguruan tinggi, kemudian pengembangan kompetensi mahasiswa dan lain-lain gitu. Itu suatu hal yang sebenarnya di luar kompetensi saya waktu itu merasanya, karena saya bukan dari psikolog pendidikan, saya waktu itu bilang gitu. Saya nggak merasa punya kompetensi di situ. Tapi saat itu beliau memaksa kebetulan dekan sebelum saya berarti ya, memaksa karena dia adalah waktu itu orang baru di universitas dan membutuhkan orang yang istilahnya kayak tangan kanan untuk membantu dia setup gitu. Jadi dan dia bilang bahwa oh ya, sebelumnya itu kita sama bareng-bareng ngurus bikin temu ilmiah nasional psikologi forensik itu, kita bekerja sama dari awal sekali sampai dengan selesai, dan mungkin dia merasa bahwa pola kerja kami itu sesuai gitu. Jadi dia bilang kalau yang namanya kemampuan atau pengetahuan itu bisa dipelajari, tapi kesesuaian dalam bekerja sama itu yang sulit untuk ditemukan gitu. Yang namanya pasti baru, dia harus tahu, dia bilang saya harus tahu siapa yang bisa saya percaya untuk membantu dalam pengelolaan fakultas. Akhirnya dengan pertimbangan mikir saya iakan, dan akhirnya nggak lama di 18-19 kalau nggak salah ganjil Januari 2018 saya diangkat sebagai wakil dekan 1. Nah itu juga cukup bergejolak ya, karena memang biasanya wakil dekan 1 itu dari kaprodi. Jadi harusnya kan dari sesprodi dulu, kaprodi, naik lagi kemudian jadi wakil dekan 1. Nah ini tiba-tiba kepala lab ujuk-ujuk gitu ujuk-ujuk loncat ke wakil dekan 1 dengan segala tantangan, dengan segala tuntutan juga dari dosen, mahasiswa, dari atasan. Karena ya balik lagi, tim, betul ya seperti kata beliau gitu, justru kalau kita merasa cocok untuk bekerja dengan seseorang, itu akan membuat semuanya lebih mudah gitu. Segala sesuatu yang kemudian saat itu kita hadapi, satu persatu bisa kita jawab. Salah satunya adalah permintaan dari wakil rektor 1 pada masanya untuk kita reakreditasi. Jadi 2017 reakreditasi tidak berhasil, di 2018 kita diminta untuk menyusun sebutnya borang ya, borang akreditasi dari nol untuk mengajukan reakreditasi lagi. Jadi saya waktu itu posisinya baru jadi wadik 1, nggak ngerti apa-apa gitu ya, masih dosen, kemudian dengan tim yang baru, dengan berbagai juga tantangannya, dan mendapatkan itu tadi target dari atasan untuk bisa segera melakukan akreditasi ulang, yang sama sekali belum pernah saya lakukan. Saya nggak tahu isinya apa, harus ngapain. Ya yang namanya udah ada di situ ya bismillah aja jalan. Sampai akhirnya selesai. Ya itu sih wadik 1. Dan mungkin karena waktu itu kita akhirnya berhasil menaikkan peringkat dengan nilai tertinggi pada saat itu untuk proses peningkatan akreditasi ya. Jadi kan waktu itu berbarengan beberapa program studi memang secara berdekatan menaikkan peringkat akreditasi. Nah alhamdulillahnya kita berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari ASESO. Jadi tetap sama-sama B, dari C ke B, cuman B-nya itu ada nilainya. Nah istilahnya kalau di sini sebutnya B gemuk, nggak B kurus gitu, B gemuk, yang nantinya berarti kalau kayak gini bisa nih cepat diproyeksikan untuk dinaikkan jadi A. Jadi waktu itu bilangnya. Jadi aduh, baru juga yang ini selesai gitu ya dari surat akreditasi lagi ya. Cuman mungkin hasil itu yang menjadi poin penilaian tersendiri bagi rektorat, sehingga pada saat Pak Dekan saya sebelumnya itu mengundurkan diri karena harus menemani istrinya berobat ke luar negeri, ya otomatis yang dipilih sebenarnya sih posisinya waktu itu agak janggal karena saya masih S2. Beberapa kewajarannya seorang dekan itu sebisa mungkin sudah memiliki gelar doktor. Nah waktu itu saya posisinya masih S2 dengan
karena dekannya juga harus segera mengundurkan diri dan tidak ada kesempatan juga untuk mencari pengganti. Akhirnya sementara waktu itu saya masih diberikan perintah sebagai pelaksana tugas. Jadi saya dekan sekaligus wadek 1. Karena pernah melakukan akreditasi fakultas, saya juga turut menjadi tim akreditasi universitas. Bekerja. Mungkin ya saya tidak paham bagaimana pimpinan menilai. Akhirnya di 2019 Desember Desember 2019 saya diangkat menjadi dekan gitu. Meskipun dengan segala kontroversi ya, tadi kembali lagi masih S2, ya usia saya juga agak ya nggak perlu mbak sebut ya, saya juga kerasa ada nih kok saya kayak merasa masih terlalu dini gitu, prosesnya naik menjadi dekan itu prematur. Saya merasa itu prematur, saya belum siap. Tapi yang namanya kepercayaan dan amanah, dan juga pada saat itu belum ada posisinya agak sulit kalau harus mencari orang yang baru, ya akhirnya saya terima dan sampai dengan sekarang. Ya Bu Mira, wah ceritanya singkat tapi loncatannya jauh sekali ya jadinya. Ya memang unexpected, bahkan untuk saya sendiri pun di satu titik nggak tahu itu possible gitu. Karena jujur pas masuk ke sini pertama kali tidak terbayang perjalanannya akan jadi seperti ini. Kan pengennya cuma jadi dosen, awalnya cuma pengen ngajar, tapi yang namanya kesempatan ya gitu. Saya juga merasa pastinya di saat kita diberikan kepercayaan, disitulah kita juga bisa banyak belajar. Kapan lagi gitu, mumpung masih muda pun, artinya kemampuan belajar pun kan harusnya masih lebih mudah ya itu dibandingkan mungkin saat kalau kita sudah berusia lanjut atau apa gitu, menyesuaikan diri, masih bisa lari-lari sana sini gitu, karena kita masih punya energi dan stamina untuk itu, ya jalanin aja lah. Iya, dengan loncatan yang rasanya begitu jauh ya Bu ya, gitu, loncatan yang begitu besar, pasti kan ada jurang di bawahnya nih gitu. Pasti banyak tantangan, rintangan, dia tuh pasti gak sedikit ya gitu. Apalagi menjalaninya tuh begitu cepat, suka dukanya pasti banyak sekali. Saya mau tahu dong Bu, gimana sih Bu bisa akhirnya survive dengan kondisi yang sekarang saya bisa gitu. Itu apa sih yang Ibu lakukan gitu? Betul tadi jurang gitu ya, terutama karena loncatannya itu yang di awal mungkin beberapa pihak tidak paham gitu ya, kenapa harus saya yang terpilih saat itu untuk menjadi wadek 1. Ini kita berbicara karena sebelumnya tidak signifikan gitu si jabatan strukturalnya. Nah, pastinya kemudian pertanyaan apakah dia mampu gitu. Dia kan bukan, balik lagi ya, bukan psikolog pendidikan. Tidak pernah mengurus sisi akademis dari sebuah fakultas gitu. Tidak tahu sama sekali mengenai bagaimana mengelola sebuah fakultas dengan baik gitu. Pastinya pertanyaan-pertanyaan itu secara wajar kemudian terlontar dari pihak-pihak yang berkaitan dengan jabatan baru saat itu gitu. Dan ya tidak mudah pasti gitu ya. Tapi kembali lagi orang yang waktu itu menjadi partner kerja saya luar biasa suportif. Jadi dekan saat itu menyatakan bahwa beliau percaya saya bisa, dan saya merasa bahwa karena saya mendapatkan kepercayaan saya bisa, saya harus membuktikan bahwa betul-betul saya bisa. Maka pembelajaran itu dimulai dari nol. Sesimpel membuat jadwal kuliah, membuat jadwal sidang skripsi, kemudian mengatur proses jalannya yudisium. Sebenarnya itu operasional, itu bukan pekerjaan seorang wakil dekan. Tapi saya merasa bahwa saya harus melakukan hal-hal itu karena untuk bisa mengatur dan mengoptimalkan proses secara strategi, saya harus tahu dulu kegiatan operasionalnya seperti apa. Jadi itu proses belajarnya memang dari nol gitu. Saya tidak merasa bahwa karena saya seorang wakil dekan saya cuman pengawasan gitu ya, cuman nagih-nagih kerjaan dari orang lain. Tapi justru karena saya perlu tahu gitu bagaimana prosesnya itu berjalan, maka saya melakukan
saya menyusun segala sesuatu itu dari awal, sehingga saya tahu oh ternyata proses penyusunan jadwal itu yang selama ini dilakukan masih kurang efektif, masih bisa dikembangkan dengan cara apa. Nah, jadi kalau kita tidak tahu dasarnya, bagaimana kita bisa tahu bagaimana cara mengembangkan itu yang dilakukan, dan juga kesediaan untuk mengerjakan hal-hal operasional tadi ternyata punya dampak positif juga. Orang-orang di sekitar yang tadinya skeptikal gitu ya bahwa saya mampu, kemudian melihat bahwa oh ternyata dia tidak langsung memposisikan diri sebagai seorang atasan gitu, masih mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih levelnya operasional untuk entah itu staff atau untuk sekretaris program studi waktu itu. Ya, karena saya merasa itu proses pembelajaran saya banyak bertanya gitu, tidak artinya juga saya sebagai wakil dekan menjadi yang paling tahu, bertanya, mengadakan rapat terus menerus gitu, meskipun itu hanya 3 orang, 4 orang gitu, untuk mendiskusikan, mencari mungkin apakah mereka punya ide-ide untuk pengembangan yang selama ini belum pernah terrealisasikan. Itu adalah bentuk upaya untuk mendekatkan secara personal ya, tapi memang kembali lagi tetap tidak mudah, karena ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi sebuah pohon maka anginnya semakin besar, betul. Itu yang saya rasakan, apalagi tadi ya loncatan karir yang cukup drastis itu ternyata saya pernah mendengar dikaitkan dengan penampilan saya secara fisik. Ya ada yang bilang ya wajar lah gitu, dia yang kepilih gitu ya cantik gitu kan. Nah itu yang juga akhirnya membuat saya cukup kesal pastinya, tapi oke, kalau gitu berarti saya harus membuktikan bahwa saya lebih dari sekedar apa yang saya bisa perlihatkan secara fisik gitu. Jadi akhirnya saat si akreditasi itu diminta oleh atasan Ibu Warek 1 waktu itu, ya saya bilang bismillah aja gitu. Kita belajar dari nol gitu. Semua orang yang mengerjakan itu tidak ada yang pernah mengerjakan akreditasi sama sekali. Di yang 2017 sendiri saya tidak terlalu terlibat karena waktu itu posisinya hanya sebagai dosen. Tapi di sini kan sebagai pemangku kepentingan, menyusun dari nol, mengetik, mengedit, bertanya, menghitung, itu dari yang sama sekali tidak jadi sampai akhirnya dikirimkan dan kemudian dilakukan visitasi. Itu adalah modal saya sebagai seorang Wadik 1 akhirnya gitu. Jadi proses karena dipaksa untuk menguasai segala aspek akademik dari proses reakreditasi itu. Jadi saya tahu idealnya itu fakultas itu seperti ini loh. Harus punya standar-standar yang menunjukkan bahwa kita melakukan misalkan penjaminan mutu, kita melakukan proses permintaan feedback dari mahasiswa, kita melakukan proses pelayanan dengan baik, kita mengembangkan dosen, kita mengembangkan staf, kita mengembangkan mahasiswa. Nah itu tuh justru baru saya tahu saat saya mengerjakan akreditasi gitu. Karena saya tahu idealnya seperti apa, maka ide untuk pengembangan pun jadi lebih terlihat. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau memang tidak ada reakreditasi mungkin jatuhnya lebih ke arah operasional biasa kali ya, daily, karena memang sebenarnya di fakultas sendiri pekerjaannya rutin. Pasti di awal, di tengah ada UTS, pasti di akhir ada UAS, nilai pasti keluar, kemudian KRS-an gitu ya. Nah itu pasti kan lalu berjalan seperti itu, tidak ada perubahan yang berarti kalau memang kita hanya mengerjakan yang sehari-hari. Nah karena kita kemudian reakreditasi dan saya melihat bahwa yang diminta oleh Dikti waktu itu sebagai syarat sebuah program studi itu baik atau sangat baik, itu ternyata ada poin-poin yang harus dipenuhi. Itu yang menjadi pijakan, oke, berarti kita harus set up rencana supaya di satu saat kita bisa mencapai itu. Karena pastinya nggak mungkin berhenti sampai B, ya kan, gitu. Apalagi sebelumnya tadi B-nya B gemuk, 380 sekian. Untuk menjadi A itu 338 saya pokoknya nggak terlalu ingat. Untuk jadi A itu 360
Berarti tinggal berapa puluh lagi kan. Nah, makanya itu sudah digadang-gadang tuh, yaudah bentar lagi ya, setahun ya, langsung ajuin lagi reakreditasi ke A. Waduh gitu, ini udah nggak tidur, udah nggak makan gitu. Harus reakreditasi, tapi ya saya sih iyahin aja dulu, tapi itu ternyata nggak lama kemudian Bapak Dekan harus resign gitu. Itu yang benar-benar unexpected, karena sebaik-baiknya saya bekerja, saya merasa bahwa saya bukan sosok seorang pemimpin gitu. Saya adalah seorang pekerja gitu ya, mengetik, mengonsep, membuat konsep yang nantinya biasanya dipresentasikan oleh dekan. Jadi bahannya dari saya, yang tampilnya beliau, dan itu fine gitu, gitu, karena saya waktu itu masih merasa tidak nyaman untuk tampil di muka umum gitu. Tapi saat kemudian beliau resign dan harus saya yang menggantikan, itu yaitu shifting lagi kan, perubahan lagi, yang tadinya freelance menjadi pegawai tetap, dan tadinya pegawai tetap, dosen tetap biasa menjadi seorang wakil dekan, dan nggak lama kemudian dari seorang wakil dekan harus menjadi seorang dekan. Itu yang gitu ya, kembali lagi jalani begitu, jalanin, balik lagi jalanin aja. Toh kan memang sudah ada target-target yang tadi sudah diimpikan ingin dicapai, karena tahu apa yang harus, idealnya itu yang seperti apa, akhirnya saya coba turunkan gitu, langkah-langkahnya apa, saya tularkan lagi ke pihak-pihak terkait, karena waktu itu harus memilih wakil dekan 1 baru, memilih kemudian wakil dekan 2 baru gitu. Itu yang dengan tim yang baru, dengan saya sebagai pemimpin, saya tidak bisa terus-menerus merasa sembunyi di belakang orang, tapi saya yang sekarang harus tampil ke depan, ya tanggung jawab saya, amanah yang diberikan ya dilakukan sebaik-baiknya sampai ya sekarang, ya termasuk ya sebenarnya sih kalau saya nggak jadi dekan kayaknya nggak S3 cepet-cepet. Ya, belum kepikiran sebenarnya waktu itu, tapi karena posisinya sudah ada di sini, dan kapan lagi sih gitu saat kemudian si jabatan menuntut untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang memang sebenarnya semua dosen pada akhirnya harus S3. Ya sudah, sekarang aja jalanin, hajar gitu kan. Jalan bersamaan sampai dengan sekarang. Jadi poinnya kalau boleh saya tarik, intinya adalah susun strategi ya Bu ya, merencanakan secara rinci apa yang akan dilakukan ke depan gitu. Kemudian yang saya lihat Bu Mira ini memang melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang ada gitu. Jadi artinya sebagai pucuk pimpinan di atas, tidak hanya di atas, tapi beliau juga merangkul yang ada di bawahnya gitu, sampai akhirnya beliau paham apa yang harus dilakukan gitu. Sangat cepat sekali. Kemudian Bu, kalau kita boleh bicara, pasti kegiatannya jadi luar biasa padat gitu ya. Kemudian kita tadi kembali lagi ke prioritas keluarga. Ada kegiatan yang padat, prioritas keluarga, ditambah lagi sekarang belajar lagi. Itu gimana Bu cara untuk bisa mengatur semuanya? Kemudian komentar suami mungkin kok yang tadinya ini jadi ini gitu ya, merembetnya jadi lebar. Alhamdulillahnya sih memang saya memiliki gitu ya, pasangan yang sangat-sangat support. Dan sepertinya dia tahu sedari awal bahwa istrinya ini bukan tipikal wanita yang bisa diem aja gitu. Saya malah semakin sibuk itu saya malah semakin bahagia sebenarnya. Jadi sebenarnya sih yang beliau minta cuman balansinya. Kebetulan akhirnya beberapa perubahan itu mengakibatkan beberapa perubahan di konteks keluarga. Salah satunya saya pindah rumah ke daerah sini untuk mendekatkan jadi saya antara rumah sama tempat kerja itu cuma 5 menit. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan saya dibutuhkan di rumah atau saya kangen, atau misalkan anak saya yang kangen, saya bisa pulang jam makan siang, saya nengok sebentar, lihat dia udah makan apa belum, udah mandi apa belum, kita ada PR apa, lagi kalau sekarang online kan, udah selesai apa belum, udah selesai semua ini, saya kembali lagi. Jadi ya alasan waktu itu memang kenapa kita pindah rumah ke Bekasi, sebelumnya saya di Cikarang, itu ya selalu karena memang saya semakin sibuk gitu, dan saya semakin sibuk, suami saya semakin sibuk juga, dan dia
ruang kerjanya itu di daerah Jakarta, dan kayaknya nggak apa deh kita pindah ke Bekasi supaya dia semakin dekat dan saya semakin dekat lagi gitu. Jadi ya itu gitu, proses-proses penyesuaiannya tidak mudah, apalagi kalau memang ada masa di mana harus rapat sampai malam, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang harus segera diputuskan, tapi komunikasi aja sih gitu. Saya pikir sih 13 tahun pernikahan itu sudah membuat suami lebih paham, yaitu istrinya ini sebenarnya tipikal seperti apa gitu. Jadi dia tahu bahwa saya kalau di rumah terus pun stres yang ada gitu. Jadi dia minta adalah balancing bahwa kualitas itu jadinya jauh lebih penting daripada kuantitas. Tahu kapan harus berhenti gitu, kapan harus tidak boleh mengerjakan pekerjaan lagi di kantor dan sudah full sebagai ibu dan istri. Tapi kalau memang sedang di kantor ya fokus aja, nggak apa-apa gitu. Jadi ya lucky me lah ya gitu untuk akhirnya bisa berjalan segala sesuatu itu. Kalau soal kesibukan sih ya bagaimana caranya saya juga masih mencari tahu sampai sekarang, karena memang masih belum balance. Saya merasa masih belum balance antara bagaimana mengerjakan tugas. Ini kan berarti 3 ya, dosen, dekan, dan juga mahasiswa S3. Nah, kebetulan yang cukup membantu adalah pandemik ini membuat perkuliahan yang saya jalani di S3 adalah menjadi online. Kalau sebelumnya, kalau ini nggak pandemik, saya mungkin harus bolak-balik ke Bandung. Karena ini pandemik dan online, saya bisa jalan gitu antara. Biasanya kuliah ini setiap hari pagi jam 9 sampai sekitar jam 11. Saya dengarkan gitu kan, saya ini kemudian ada penugasan saya lakukan, tapi itu sisi online itu yang sangat membantu, karena kalau enggak saya pasti harus mundur dari jabatan. Saya sebenarnya sudah meminta untuk mundur jadi jabatan dekan, tapi belum diperbolehkan oleh Bapak Rektor. Jadi ya sudah dicoba dulu dijalanin semuanya, kalau memang betul-betul tidak sanggup baru mungkin nanti minta mundur lagi. Tapi untuk sampai saat ini sih saya masih merasa bahwa ada berbagai situasi yang mungkin unfortunate buat orang, tapi kalau untuk saya malah membuat segala sesuatunya lebih memungkinkan untuk dijalani. Gitu, kebayang kalau nggak online sih, itu yang saya, aduh iya ya gitu. Itu yang dan pas lagi kemarin mendaftar S3 pun sebenarnya itu sangat mendadak. Jadi kayak last minute decision untuk lanjut. Pendaftaran sudah hampir tutup, kemudian ada beberapa persyaratan yang saya belum siapkan gitu karena mendadak tadi, belum dapat promotor, belum bikin proposal disertasi. Saya kebut dengan sambil akhirnya mah kalau misalkan masuk ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu karena masih ada kesempatan. Ternyata pendaftarannya mundur. Jadi masih bisa kekejar dengan segala hambatan dan kendala waktu itu gitu ya, ketidaksiapan dan ketidakpersiapan. Kemudian alhamdulillahnya juga calon promotor yang saya bidik itu kemudian bersedia, dan malah beliau sangat membantu saya dalam, dia yang mengingatkan udah tes TOEFL apa belum gitu, udah ini apa belum, udah registrasi apa belum gitu. Malah beliau yang ngebawelin saya untuk tetap fokus dalam proses menjadi calon mahasiswa S3 waktu itu. Jadi ya saya merasa bahwa memang sepertinya semesta mendukung untuk saya ada di posisi dan ada di situasi yang saya sekarang. Ya artinya pastinya semoga itu pertanda bahwa memang saya punya kemampuan untuk menjalani segalanya, dan saya masih percaya sama diri saya sampai saat ini, jalanin gitu aja. Dengan segala ya waktunya sambil lari-larian, sambil kejar-kejaran, kadang-kadang yang ini dikerjain, yang itu keteteran, tapi at least kan semuanya di ujung selesai gitu. Jadi harus tetap punya semangat, selalu ada solusi kalau memang kita juga mengharapkan solusinya ya Bu ya. Kalau kita hanya membayang-bayangkan aduh apa ya, aduh gimana ya gitu, setelah menjalani sesuatu kan
juga nggak akan selesai semua kegiatannya ya teman-teman gitu. Kemudian yang menarik untuk saya, dari sekian banyak cabang ilmu psikologi, kenapa akhirnya berlabuh ke PIOM? Kenapa ke psikologi industri dan organisasi gitu? Jadi kan psikologi itu ada 5 ya. Betul. Ada klinis, industri organisasi, pendidikan, perkembangan, dan sosial. Kenapa saya memilih industri? Ini sebenarnya saya memang kayaknya kebiasaan memilih sesuatu itu karena itu adalah memang satu-satunya yang paling memungkinkan, bukan karena itu yang saya suka. Tapi ternyata begitu masuk jadi suka. Ya sebagaimana dulu kenapa milih psikologi itu nggak mau ketemu sama fisika. Saya masuk industri organisasi karena saya merasa bahwa itu satu-satunya cabang yang saya paling connect gitu ya. Apa ya, gimana ya? Saya nggak sabaran, nggak telaten. Kayaknya kalau jadi psikolog klinis kasihan pasiennya. Saya nggak terlalu suka anak kecil waktu itu. Sebelum punya anak sendiri, saya biasa aja gitu. Kalau sama anak kecil tuh nggak suka banget. Jadi kayaknya berarti nggak cocok juga di perkembangan atau klinis anak gitu ya. Pendidikan masih nggak kebayang waktu itu pengen jadi dosen dan kok kayaknya nggak menarik ya gitu, karena kan isinya berarti ketemu lagi sama anak-anak gitu kan, aduh nggak deh gitu. Sosial nggak terlalu spesifik. Balik lagi berarti ujungnya yang paling memungkinkan adalah industri dan organisasi. Kemudian saya mikir berkaca sama dosen-dosen yang di S1 yang banyak proyekan, wah kayaknya seru nih gitu kan. Artinya kita bisa menawarkan jasa asesmen. Waktu saya posisinya sebagai mahasiswanya beliau, nanti saya yang akan menjadi penyedia jasanya gitu. Karena memang waktu itu memang psikologi ini cukup happening gitu ya, sebagai ilmu sebagai bidang yang semakin diperhatikan, kayak makin banyak perusahaan yang meminta jasa psikotes, assessment gitu-gitu. Oke, kayaknya memang ini yang paling prospektif dan saya sudah membayangkan bahwa kembali lagi fitrah saya adalah perempuan. Saya masih menginginkan sebuah pekerjaan yang memungkinkan fleksibilitas tadi, di mana saya kalau memang sedang tidak memungkinkan bisa menolak. Saya lagi nggak bisa nerima job nih gitu. Nah itu yang memang hanya dimungkinkan waktu itu saya dalam pemikiran dan pertimbangan saya adalah di bidang industri dan organisasi gitu. Karena pikirannya tuh masih menjadi associate assessor, belum sama sekali belum terpikir untuk ingin jadi dosen tuh belum. Jadi akhirnya memilih itu gitu. Nggak ini kan ya, nggak dalam-dalam banget kan ngerti alasannya. Tapi selalu punya alasannya masing-masing ya gitu, sah-sah aja sih teman-teman ya. Kemudian nih Bu, Ibu sebagai seorang pendidik, kemudian sebagai seorang mahasiswa juga gitu ya, situasi pandemik juga seperti sekarang itu, apa sih kira-kira pesan untuk teman-teman di luar sana yang memang sedang mengalami fase seperti ini gitu? Ada tips atau mungkin ya hal-hal yang bisa memotivasi mereka gitu Bu? Pastinya adalah yang paling kelihatan dari pandemik ini adalah gimana kita harus berubah ya. Yang tadinya normalnya seperti apa, jadi ada new normal sekarang kan gitu. Yang tadinya kuliah itu offline, tatap muka, tiba-tiba jadi harus pakai komputer dengan segala perintilannya gitu ya. Entah itu kita jadi kenalan yang namanya Zoom. Saya kan dulu nggak tahu Zoom itu apa gitu kan. Kenalan sama yang namanya Zoom, kenalan sama yang namanya e-learning, kenalan dengan yang namanya bagaimana merekam sesi perkuliahan gitu. Intinya adalah saat kita diharuskan untuk berubah gitu. Jangan, kalau saya pribadi melihat itu sebagai suatu kesempatan untuk belajar. Perubahan kalau bisa kita hadapi dengan baik, kita akan mendapatkan satu kemampuan baru. Ya, tapi kalau memang masih prosesnya tidak nyaman gitu ya. Banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang tidak biasa kita lakukan kan, bukan sesuatu yang enak untuk karena tadi ya rutinitas kita hilang gitu. Apa yang dulunya oke, sekarang malah jadi nggak oke. Nah itu yang buat sebagian besar orang, saya yakin dan termasuk saya juga, adalah suatu kondisi yang menekan. Ya, tinggal kembali lagi ke kita gitu. Bagaimana kita menyikapi itu dan melihat itu sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu ancaman yang akan menentukan bagaimana sikap kita dan menentukan bagaimana perilaku kita dalam menghadapinya. Jadi
Lihat sisi positif, selalu coba lihat sisi positif dari segala sesuatu gitu, bahwa dengan ini kita jadi bisa tahu belajar online itu kayak tadi ya, dengan adanya pandemik saya jadi bisa S3 meskipun universitas saya posisinya di Bandung. There's always a bright side lah in everything gitu. Jadi coba dilihat itu supaya jadi lebih mudah sih gitu untuk dijalankan, karena kalau dilihat dari sisi negatifnya pasti jadinya berat kan gitu. Iya gitu. Oh ya, satu lagi berkaitan dengan tadi, balik lagi kalau masalah pemilihan kenapa psikologi dan kenapa Pio, gini, kadang-kala kita kalau dihadapkan dalam pilihan itu kan kita bingung ya gitu, terutama misalkan anak SMA mau ngambil kuliah apa, mereka bingung saya mau ngambil jurusan apa ya. Nah sebenarnya yang saya lakukan mungkin waktu itu terasa agak remeh gitu ya pertimbangannya cuma gara-gara nggak mau ketemu fisika, tapi sebenarnya saat kita dihadapkan pilihan gitu, dimana kita menentukan pilihan yang akan berkaitan dengan masa depan, memang sebaiknya kita bertanya pada diri kita sendiri gitu, apa yang suka atau apa yang senang atau tidak senang kita lakukan gitu. Karena sebenarnya kan kebahagiaan paling hidup adalah saat kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai terus dibayar. Iya, itu gitu. Jadi jangan dipaksakan mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka gitu. Makanya saya menghindari fisika gitu, karena ya nantinya apapun seprestisius apapun itu gitu ya, sebaik apapun itu di mata masyarakat atau di mata keluarga, tapi kalau kita tidak happy menjalani, ya kesejahteraan psikologis kita juga nantinya terancam lama kelamaan, bisa entah stres atau makin kelelahan atau semakin dipaksakan semakin tidak baik. Jadi memang kenali diri kita dan itu mungkin bisa membantu kita dalam menentukan pilihan. Pilihlah yang memang kita merasa paling mungkin untuk kita lakukan, paling kita mampu kita lakukan, dan paling terakhir adalah paling kita sukai untuk kita lakukan, dan it turns out well for me gitu saat memilih psikologi. Dan kemudian karena saya nggak ketemu fisika, alhamdulillah gitu, cuma ketemu statistik jadi bisa lah gitu. Kemudian waktu di S2 saya nggak ketemu sama anak kecil dan saya juga nggak ketemu sama pasien. Oh ternyata memang betul gitu, saya juga tidak terlalu concern, tidak memaksakan untuk ke arah sana. Saya memilih di setting industri dan organisasi yang sesuai bayangan saya waktu itu, lebih dinamis dan lebih variatif, lebih fleksibel, dan ternyata memang betul gitu, dan enjoy gitu jatuhnya, akhirnya enjoying it gitu ya, untuk bekerja dan berkarya itu ya jadinya lebih tidak ada beban aja sih gitu. Pilih yang paling disukai ya. Karena nih bekerja itu kan apa ya, menjadi sisa hidup ya Bu ya. Kalau kita kan sekolah ujung-ujungnya bekerja gitu, kemudian kita hidup dari situ, kita menjalani itu setiap hari gitu. Kalau kita nggak happy akan berat pasti kan menjalaninya gitu. Seru banget ya ngobrol sama Bu Mira. Kita udah kenal sosoknya dengan cukup dalam nggak sih Bu? Singkat tapi bisa menggambarkan sosok seorang Ibu Mira gitu ya. Kita nanti akan bicara lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kita bisa memaksimalkan potensi di era pandemi supaya kita bisa survive juga ini dalam pekerjaan kita gitu ya.